Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum 2013. Elemen perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 terdapat 4 domain, yakni standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Perubahan terjadi sebagai jawaban terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah penjabaran pencapaian yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran penentuan SKL kurikulum 2013. Mengacu kepada analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan tantangan internal dan tantangan eksternal. Standar isi. Standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa. Untuk mencapai pada standar isi ini ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yakni kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian standar proses. Standar proses mengandung sistem cerita atau teknik bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa. Pada kurikulum 2013, standar proses dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Elemen kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2014. Penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Standar kompetensi lulusan. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan, sebagaimana yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Standar isi. Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik dalam kondisi khusus berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Standar proses. Standar proses kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan, sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas. Elemen kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berbeda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya karena lebih sederhana dan mendalam, memberikan kemerdekaan bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan serta menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih relevan dan interaktif. Transformasi kurikulum ini membawa berbagai perubahan bagi kurikulum pendidikan di Indonesia. Standar kompetensi lulusan yang terkait kurikulum merdeka adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi tahun 2022 tentang SKL pada PAUD, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar isi diatur oleh Peraturan Menteri Dikbudristek nomor 7 tahun 2022. Standar isi pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Standar proses diatur oleh Peraturan Menteri Dikbudristek nomor 16 tahun 2022. Standar proses pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Demikian pembahasan dari saya tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.